Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Aceh Dokumentari. Kali ini kita akan membahas tentang bedah anggaran rakyat Aceh. Sebagaimana kita tahu, dana otsus Aceh sejak 2008 sampai 2020 kurang lebih sebesar 81,6 triliun. Kemana aja anggaran itu dibelanjakan, dipergunakan oleh pemerintah Aceh. Oke, di sini sudah bersama saya narsum kita, Bang Muzarmi. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Bang Muzarmi, ini salah satu aktivis IDEA. Beliau sangat kencang belakangan ini mempublikasikan berbagai macam data anggaran pemerintah Aceh, khususnya di 2020 ini ya, Bang. Dan sebagaimana kita tahu, anggaran pemerintahan Aceh 2020 di 4 tahun ini sekitar 17 triliun ya, Bang. APBA 17 triliun. APBA 17 triliun. Nah, Bang, kemana aja nih anggaran pemerintahan Aceh di APBA dipergunakan di 2020 ini? Oke. Baik, terima kasih. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa seperti yang publik ketahui, APBA 2020 itu 17,279 triliun. Nah, 17 triliun ini itu diketok palu pada tanggal 25 September 2019. Oke, baru beberapa bulan yang lalu lah. Sekitar 6 bulan yang lalu. Nah, yang pertama sekali saya mau sampaikan bahwa pembahasan APBA 2020 itu dilakukan selama 4 hari. Kenapa saya katakan 4 hari? Karena di 18 September pemerintah Aceh bersama DPRA itu baru mensahkan APBA perubahan tahun 2019. Nah, seminggu kemudian itu disahkan APBA 2020. Nah, padahal 4 hari lagi setelah pengesahan itu akan terjadi pelantikan anggota DPRA baru. Anggota DPR Aceh periode 2019-2024. Nah, artinya ini 17, sekian triliun itu dibahas dalam 4 hari. Dalam 4 hari. Oke, dalam 4 hari. Bahkan saya membuka dokumen APBA itu setebal 1812 halaman. Nah, di sini timbul pertanyaan, bagaimana pemerintah Aceh, eksekutif dan legislatif di Aceh membahas dokumen setebal tersebut dalam waktu 4 hari? Nah, biasanya itu SKPA ya yang membahas SKPA bersama dengan DPRA. Alurnya itu yang pertama adalah musrembang. Setelah musrembang, hasil musrembang itu dibawa ke KUA PPAS yang dibahas oleh perkomisi dengan dinas terkait. Nah, saya melihat bahwa di APBA 2020 tidak dilakukan pembahasan di tingkat komisi, langsung diparipurnakan. Artinya ada semacam agenda kejar tayang karena seminggu kemudian akan dilantiknya DPR yang baru. Okay. Nah, dari DPR yang lama periode 2014-2019 ini melakukan aksi kejar tayang membahas APBA untuk 2020, padahal mereka 4 atau 5 hari lagi sudah berakhir. Tapi kan persoalan waktu ini kan tidak berpengaruh sebenarnya. Artinya mereka punya waktu sebelumnya, mereka misalnya SKPA kan bisa mengejar tugas pembahasan anggaran itu bisa dilakukan, bukan dalam waktu 4 hari lah. Nah, seharusnya seyogyanya APBA 2020 itu dibahas oleh DPR periode 2019-2024. Makanya di sini ada kerancuan di sini. Kenapa DPR yang lama begitu ngotot sangat cepat mensahkan APBA 2020. Tapi saya tidak melihat di situ, tidak melihat soal timing pengesahan. Yang kita lihat, yang publik perlu melihat, mari sama-sama kita soroti apa saja isi dari 17 triliun tersebut. Ini yang paling menarik menurut saya. Kemana aja sih anggaran rakyat 17 triliun itu dialokasikan atau dianggarkan oleh pemerintah Aceh? Apakah sudah berpihak ke masyarakat atau belum? Atau hanya berpihak, kalau bahasa saya masih berpihak ke aparatur birokrasi. APBA itu anggaran pendapatan dan belanja Aceh. Tapi kalau saya plesetkan menjadi anggaran pejabat dan belanja aparatur. Nah, berarti anggaran dari 17 triliun lebih ini
penggunaannya ini lebih dominan kepada Dominan pembelanjaan aparatur untuk pemerintah. belanja rutin aparatur, belanja rutin ASN pemerintah Aceh. Oke, itu bisa nggak Bang Nah, Domin sebutkan kenapa saya apa itu? katakan seperti itu? Yang pertama, dari 17 triliun, 4,09 triliun itu habis untuk membiayai belanja pegawai Oke. di Aceh. Baik itu di dalam belanja langsung, di situ ada gaji dan tunjangan. Kemudian di dalam belanja tidak langsung, ada honor kegiatan, termasuk gaji pegawai honor di pemerintahan Aceh. Nah, ASN di Aceh ada sekitar 22.000. Artinya 22.000 ASN di Aceh, ASN pemerintah Aceh itu menghabiskan 4 triliun dari APBA. Itu baru untuk gaji, baru untuk belanja pegawai. Kita belum berbicara, belum membedah belanja kebutuhan pegawai. Apa saja sih kebutuhan pegawai? Contoh, kalau kita buka dokumen APBA itu ada, mungkin bisa ditampilkan. Oke, sebentar lagi nanti kita akan tampilkan Ya, data itu. Oke. misalnya perjalanan dinas 47 SKPA di Aceh itu menghabiskan 472 miliar. Oke. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut nih Bang Muzamil, Baik. Aceh ini kan di 2019 akhir lah ya, Iya. terpublis data bahwa Aceh termasuk provinsi Provinsi termiskin termiskin, di ya. Sumatera nih. Ya, Kalau lihat dari anggaran kan mulai dari 2008 sampai 2020 ini kita sekitar 81,6 ya, triliun lah. ya, Aceh ini kan sangat lucu ya. Ya. Anggaran yang begitu banyak, ya. kita termasuk daerah yang termiskin. Nah, ini kalau kita melihat kemiskinan ini kan terjadi, problemnya adalah di Tata program kelola, tata kelola anggaran ini. Ya. Nah, ini Bang bisa jelaskan nggak bagaimana kultur tata kelola Baik. anggaran pemerintahan Aceh bisa seperti ini? Oke. Di sini saya mau menjelaskan bahwa selama ini yang pertama anggaran Aceh itu habis untuk membiayai birokrasi di Aceh. Kemudian juga sangat banyak indikasi korupsi yang terjadi di Aceh. Saya nggak perlu menjelaskan lah, teman-teman bisa melihat, publik bisa membaca berapa banyak instansi institusi yang hari ini menjadi tersangka kasus korupsi di Aceh. Ada kadis, ada mantan kadis, bahkan mohon maaf kita sampaikan ada gubernur sendiri yang juga kalau bahasa saya terpapar COVID-19. Artinya COVID-19 ini adalah korupsi virus. Oke. Kalau bahasa saya di tengah corona saat ini di Aceh itu ada 2 wabah saat ini. Selain wabah corona juga ada wabah korupsi. Jadi COVID, saya katakan COVID-20. Kalau corona itu corona 2019, corona 19, maka ini COVID-20. 2020. Ah, COVID-20, korupsi virus disease 20. Oke. Oke, Bang. Nah, dari anggaran yang 17 triliun lebih ini, ini kita kerucutkan nih. Iya. Karena anggaran ini kan dikasih oleh pemerintah pusat, terutama melalui dana otsus nih. Iya. Sebagaimana kita tahu dana otsus ini untuk sementara waktu akan berakhir di 2027. Iya. 2021 kalau tidak salah hilang 1% lah ya. Iya. Nanti akan ada 1% lagi sampai 2027. Iya. Nah, itu kan waktu yang tidak lama lagi. Saya rasa 1 periode lagi lah. Betul, betul. PNKB tengok warna terkenal. Iya. Nah, betul. kalau dilihat dari penggunaan anggaran ini, berapa persen sebenarnya yang anggaran yang real digunakan untuk masyarakat yang punya efek langsung kepada masyarakat? Oke. Kalau kita melihat lebih jeli, lebih teliti, banyak anggaran dana khusus itu disalahgunakan. Padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, otsus hanya digunakan untuk 6 sektor. Yang pertama infrastruktur, kemudian untuk pengentasan kemiskinan. Untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, sosial Pendidikan. budaya, pendidikan, sosial budaya. Tetapi saat ini banyak habis, dana khusus juga tersedot untuk belanja birokrasi. Kenapa? Saya temukan ketika kita buka sirup LKPP, Sistem Rencana Umum Pengadaan, ada dana khusus itu digunakan untuk belanja ATK, ada dana khusus digunakan untuk SPPD. Nah, ini yang terjadi di Aceh. Perjalanan dinas pakai dana otsus. Nah, artinya apa? Selama ini, selama hampir 1 dekade terakhir, pola tata kelola anggaran di Aceh belum berubah sama sekali. Belum berubah. Karena apa? Setiap tahun anggaran Aceh tersedot untuk birokrasi. Setelah 4 triliun saya katakan tadi, baru 4 triliun baru gaji. Kemudian belanja segala macam kebutuhan hidup birokrasi. Kalau bahasa saya kebutuhan dan gaya hidup birokrasi di Aceh.
Oke, hanya sibuk sama urusan belanja rumah tangga. Sibuk sama belanja pemerintahan. rumah tangga. Kalau kita buka itu per dinas itu sekitar 70-80% anggarannya itu habis dalam kantor. Kenapa saya katakan dalam kantor? Mulai dari belanja pegawai, perjalanan dinas, beli mobil, rawat mobil, beli gorden dan sebagainya. Jadi habis di dalam kantor. Berarti apa yang dinikmati sama masyarakat Aceh di tingkat bawah ini ya, ketika anggaran kalau kita ini dengar nih sangat mengerikan nih. Dari sekian triliun, puluhan triliun anggaran sampai hari ini masih sibuk ngurus persoalan rumah tangga, sibuk petro-petro lah bahasa kasarannya lah ya. Nah, terlepas dari isu semua, bisa nggak Abang Muzamil? Saya kemarin sempat lihat juga di posting Facebook Bang Muzamil ini beberapa item lah. Salah satu yang sangat mengerikan item untuk salah satu pejabat eselon pejabat eselon 2 ya yang mendapatkan tunjangan prestasi yang luar biasa tuh. Kalau kita lihat di Dipa Dinas itu tunjangan untuk pejabat eselon 2, tunjangan prestasi kerja saja itu 280 juta. Nah, bayangkan itu baru satu tunjangan. Belum tunjangan yang lain. Kemudian tadi Bang Ai menyinggung masalah kenapa Aceh termiskin. Karena seperti saya sampaikan, karena yang terjadi adalah salah urus pemerintahan di Aceh. Ada kesalahan, ada miss dalam pengelolaan tata kelola anggaran di Aceh. Nah, itu yang terjadi. Kemudian bicara dana khusus, kita selalu mengatakan bahwa Aceh sekarang warning, 2 tahun lagi kita mendapat 2% dari DAU nasional. Artinya sampai 2022 mungkin kita masih sekitar 8 triliun dana khusus. Tetapi di 2023 sampai 2027 Aceh itu tinggal 1%. Artinya kalau sekarang itu 8 triliun, maka mulai tahun 2023 dana khusus Aceh tinggal 4 triliun. Oke. Nah, 2022 atau 2021 sampai 2023 sampai 2027 itu 1%. Jadi tahun depan 2021 dan 2022 masih 2%. Nah, kalau saat ini anggaran 2% tersebut tidak betul-betul digunakan untuk pengentasan kemiskinan, untuk mengatasi masalah pengangguran di Aceh, saya berani pastikan setelah tahun 2023 Aceh akan banjir lagi pengangguran, akan bertambah lagi kemiskinan. Oke, nah kalau di konsep pengelolaan anggaran di pemerintah Aceh, walaupun untuk belanja publik lah ya, tapi kan semuanya digunakan dalam bentuk penggunaan yang sangat konsumtif. Walaupun anggaran itu distribusinya kepada masyarakat, tapi orientasinya lebih kepada pembelanjaan. Yang terjadi di Aceh, pola penganggaran adalah berorientasi pada proyek. Jadi setiap kegiatan itu dijadikan proyek di segala bidang. Nah, kalau lalu dari 17 triliun itu berapa persen anggaran untuk masyarakat? Yang bisa kita lihat secara langsung, kalau saya melihatnya hanya 2 item yang betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang pertama itu adalah dana JKA, itu di dalam APBA 2020 ada 478 miliar dana JKA untuk 2 juta rakyat Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rumah duafa. Nah, rumah duafa ini juga perlu kita monitor bersama, perlu kita awasi bersama. Apakah 5.000 sampai 6.000 rumah duafa yang dibangun setiap tahun itu betul-betul untuk duafa atau untuk 4fa? Artinya apa? Atau untuk orang yang mampu? Ini juga perlu partisipasi semua masyarakat untuk mengawasi di kampung masing-masing. Mari soroti apakah penerima rumah duafa itu betul-betul duafa atau tidak, atau yang punya akses ke jalur-jalur birokrasi. Artinya ada link nih ya. Ada link, ada network, ada orang dalam kalau bahasa anak muda sekarang. Tapi kan rumah duafa praktek di lapangan juga terjadi jual beli lah kondisi di lapangan ya. Ya, itu udah pasti. Banyak makelar, bahkan saya dapat informasi banyak makelar yang menjual rumah duafa, yang menjadi agen rumah duafa di masyarakat, dan ini perlu perhatian serius dari pemerintah Aceh. Oke, nah ini kembali lagi ke anggaran pemerintahan Aceh. Dari sekian 17 triliun lebih, saya rasa pemerintah juga mempergunakan anggaran ini adalah beredar di masyarakat. Ini kalau dilihat persentase kan cukup banyak nih. Artinya tidak juga kita menuduh bahwa pemerintah Aceh juga menyia-nyiakan anggaran ini, tapi juga mereka juga mungkin berpikir bagaimana anggaran ini berputar. Dengan pembelanjaan negara, cuman ada beberapa item mungkin tidak beredar di Aceh. Nah, kalau dilihat dari keseluruhan anggaran itu,
berapa persen dari 17 triliun itu yang anggaran itu beredar terbelanjakan di ruang lingkup Iya. Provinsi Aceh? Kalau saya melihat bahwa APBA 17 triliun itu hanya terminal saja, hanya masuk aja sebentar kemari ke Aceh, habis itu langsung keluar. Langsung keluar melalui mana? Melalui perjalanan dinas, melalui pengadaan barang dan jasa. Kita bisa melihat dari seluruh pengadaan barang dan jasa hampir semuanya itu adalah dari luar. Terutama barang, misalnya beli barang elektronik, beli mobil 133 miliar, beli komputer 83 miliar. Kemudian perjalanan dinas yang keluar itu menghabiskan 472 miliar. Artinya semua uang itu keluar. Kemudian juga pengadaan mobiler. Dan saya di sini juga mau menyarankan kepada pemerintah Aceh kalau bisa setiap mobiler di seluruh dinas tidak lagi menggunakan mobiler impor. Mari berdayakan UMKM, jangan hanya tagline saja mari kita berdayakan UMKM, tapi aplikasi langsung beli produk masyarakat. Misalnya mobiler, ada di sini banyak kursi, misalnya kursi, meja dan sebagainya. Hasil produksi masyarakat hasil produksi masyarakat Aceh. Kenapa enggak itu yang digunakan oleh dinas, oleh SKPA? Artinya apa? Kalau itu digunakan, maka uang APBA itu akan mengalir di daerah, akan mengalir untuk masyarakat Aceh. Nah, ini gubernur nih butuh membuat kanun ya, aturannya harus beli produk daerah lah. Ya, sebenarnya ini soal kemauan saja, niat baik. Kalau niat baik, kalau pemerintah Aceh mau benar-benar memperhatikan masyarakat, maka dimulai dari dinas tersebut, dimulai dari gubernur beserta para kepala dinas untuk menggunakan produk lokal. Oke Bang Malam, ini dari 17 triliun ini berapa triliun nih cara konkret nih yang anggaran itu diperuntukkan secara real kepada masyarakat? Baik, kalau angka realnya saya belum bisa sebutkan karena dari 17 triliun kita sedang mengkaji postur-postur belanja, mana yang masuk kepada belanja aparatur, mana yang masuk kepada belanja langsung masyarakat. Nah, kemudian di sini di screen bisa dilihat. Oke, ini baru beberapa saja, Kita coba satu lagi, yang ke atas. Nah, ini dia. Nah, ini potret belanja aparatur. Ini kita dari IDEAS pernah mempublikasi potret belanja aparatur dalam APBA tahun 2018 sampai 2020. Nah, di sini di APBA 2020 teman-teman atau publik bisa melihat itu beberapa item selain belanja pegawai yang menghabiskan 4 triliun, di situ ada belanja jasa kantor. Belanja jasa kantor 47 SKPAD Aceh itu menghabiskan 424 miliar. Kemudian beli mobil dinas. Beli mobil dinas tahun lalu itu di atas 100 miliar, tahun ini juga sama. Tahun ini beli mobil dinas itu 133 miliar. Ini kayak jasa kantor ini secara detailnya mungkin kayak pembayaran jasa cleaning service itu ya, dan itu keseluruhan. Artinya untuk keperluan birokrasi kantor. Saya mau menyampaikan itu adalah untuk kebutuhan birokrasi kantor, bukan untuk masyarakat. Nah, kemudian kita bisa lihat, saya selalu menyinggung di sini perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini bahkan tertinggi kita lihat. Bahkan di Indonesia saya bisa sebutkan ini tertinggi. 472 miliar. Setiap dinas rata-rata itu 10 sampai 30 miliar itu habis untuk SPPD. Nah, di sini saya mau mengingatkan pemerintah Aceh bahwa di tengah musim corona saat ini kita mendorong pemerintah Aceh atau mendesak DPRA untuk mengawal realokasi anggaran pelayanan dinas, realokasi untuk penanganan corona. Nah, kalau dilihat kondisi kita yang lagi wabah bencana corona ini kan kayak belanja perjalanan dinas ini saya rasa 472 miliar lebih ini tidak akan efektif penggunaan karena ini punya keterbatasan kan pihak-pihak instansi pemerintah untuk keluar daerah. Bahkan dalam 2 bulan ini ketika sudah lockdown memang tidak ada penerbangan atau tidak boleh ASN itu tidak boleh keluar daerah. Nah, ini yang terjadi. Kalau ini tidak direalokasi untuk penanganan corona, saya khawatir di akhir tahun nanti akan banyak terjadi SPPD fiktif. Nah, ini yang perlu diawasi oleh publik dan juga perlu diawasi terutama oleh 81 anggota DPRA. Oke, ini ada lagi yang menarik ini di item anggaran nih kayak belanja pengadaan mobil dinas nih ya. Iya. Coba mungkin di bawah ya. Iya, 133 miliar itu di atas. Oh, di atas 3. Belanja pengadaan alat kendaraan bermotor 133 miliar setiap tahun. Itu pengadaan
baru ya. Pengadaan baru. Sudah pasti yang diadakan baru, tidak mungkin dan mereka bekas. juga punya anggaran untuk perawatan kendaraan Yes. yang sudah ada. Ini sekitar 66 miliar Ini lebih. juga menarik. Bayangkan 66 miliar habis untuk merawat mobil dinas di Aceh. Contoh tadi saya update status di Facebook saya itu di Setda aja, di Sekretariat Daerah itu 9 miliar anggaran habis untuk merawat kendaraan dinas. Kemudian juga ada saya posting di SKPA lain di Bapeda itu ada 1,7 miliar dari 66 miliar itu habis untuk rawat mobil dinas. Yang tertinggi itu adalah di Sekretariat Daerah, di Setda. Nah, ini kenapa terjadi pengadaan alat angkutan lagi, misalnya pengadaan motor dinas ini, sedangkan mereka punya Bahkan kendaraan saya melihat lama. di sini memang sudah tradisinya, sudah perilakunya SKPA hampir setiap tahun itu beli mobil dinas. Tiap tahun. Setiap tahun karena di tahun lalu saya buka di tahun lalu itu ada hampir semua SKPA beli mobil dinas di atas totalnya hampir 100 miliar lebih. Di tahun ini juga ada. Misalnya tadi saya buka itu di LKPP ada beberapa dinas juga masih mengalokasikan anggaran untuk beli mobil baru. Misalnya di Dinas Perindak itu ada mobil Pajero Sport untuk Kadis. Lama-lama atau di dinas ini PKA. bisa buat usaha dealer dia ya. Nah, Dealer mobil ya. itulah yang terjadi. Artinya apa? Di tengah kondisi Aceh saat ini kita masih miskin, Aceh masih termiskin, pengangguran masih banyak di Aceh, tetapi pejabat kita masih berfoya-foya dengan segala macam kebutuhan hidup. Itu yang terjadi di Aceh. Jadi jangan salahkan kalau hari ini kita masih terus diserot bahwa Aceh provinsi termiskin, karena memang salah salah kelola anggaran yang terjadi di Aceh. Hampir 70% anggaran Aceh APBA itu habis untuk belanja birokrasi, habis untuk belanja rutin aparatur. Maka kayak tadi saya sampaikan, di sini aja baru beberapa item itu sudah di total 5,7 triliun untuk aparatur. Itu untuk fokus ke aparatur ya. Aparatur itu yang langsung bersentuhan dengan 4,094 aparatur. triliun. Nah, 4 triliun 4,094 itu belanja pegawai saja. Nah, ini di belanja barang dan jasa, kemudian di belanja modal, ini juga itemnya adalah untuk kebutuhan dinas. Kebutuhan dinas, untuk kebutuhan birokrasi. Berarti ada sekitar 5,7 59 triliun ya. Iya, benar. Artinya ini gila ini penggunaan anggaran oleh pemerintahan Aceh. Luar biasa. Nah, ini di tengah kita nih kondisi wabah corona lah ya. Kondisi wabah corona. Ini kita agak-agak realistis juga lah. Ini pemerintah Aceh. Betul. Saya rasa ini akan banyak anggaran yang tidak bisa dihabiskan. Iya. Artinya kayak event-event yang sudah ditetapkan oleh dinas itu Jalan dinas, event, kemudian juga ini dananya itu akan berhenti di masing-masing, artinya ini tidak bisa dipergunakan lah. Iya. Nah untuk mengantisipasi ini kan nanti akan pasti ada perubahan lah. APBA perubahan. APBA perubahan. Nah, ini kalau saran dari menurut Bang Zamil ini kira-kira di tengah kondisi ini untuk kita merespon kondisi ekonomi baik di masyarakat ataupun secara keseluruhan provinsi Aceh ini apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh ini? Baik. Yang pertama, saya mau mengingatkan pemerintah Aceh bersama DPRA yang utama sekali prioritaskan masalah corona. Jangan dianggap remeh masalah corona karena kita juga tahu semua di seluruh dunia pandemi corona ini luar biasa. Ya alhamdulillah mungkin hari ini korban di Aceh masih minim. Tetapi penanganannya karena apa? Yang pertama saya melihat banyak beredar di berbagai grup WhatsApp sangat minim alat pelindung diri APD di berbagai rumah sakit yang ada di Aceh itu belum maksimal. Bahkan ada dokter, ada tenaga medis di Aceh yang pakai baju hujan sebagai APD. Itu yang terjadi. Kemudian juga di masyarakat, presiden sudah pemerintah Aceh sudah mewajibkan menggunakan masker. Nah, hari ini saya melihat masih sangat minim distribusi masker ke masyarakat. Oke, masker malah juga nggak ada. Masker bahkan nggak ada. Artinya apa? Kalau masker nggak ada, pemerintah jangan diam dong. Buat apa juga? Pemerintah harus hadir terhadap masyarakat hari ini. Jangan tunggu orang, jangan yang disiapkan itu kuburan massal. Okay. Ini yang terjadi di Aceh, ini yang aneh di Aceh. Berarti didoakan pemerintah Aceh mendoakan masyarakat di kuburan massal nih kayaknya. Kena wabah. Kok yang disiapkan kuburan massal? Seharusnya kan yang disiapkan perangkat-perangkat untuk mencegah
penyebaran virus corona. Mungkin kuburan massal ini antisipasi aja pemerintah Aceh, kalau ada yang meninggal akan dikuburkan. Oke, ini Bang Muzamil. Oke. Nah, terkait penggunaan anggaran untuk penanggulangan wabah corona ini berapa yang sudah diplot sama pemerintah Aceh? Tadi saya mengupdate informasi, PLT Gubernur Aceh mengatakan bahwa ada 118 miliar anggaran mau dianggarkan untuk penanganan virus corona. Ketika saya buka dokumen APBA, 118 miliar itu adalah di belanja tak terduga atau BTT. 118 miliar. 118 miliar itu sudah diplot pada saat pengesahan APBA. Artinya ada 118 miliar. Nah, pertanyaan kita adalah kemana saja alokasi 118 miliar itu? Nah, kemudian beberapa jam yang lalu itu beredar bahwa pemerintah Aceh mau menyediakan 1 juta masker untuk rakyat Aceh dengan harga 8.500 per masker, dibeli sama UMKM di Aceh. Nah, kalau hanya untuk masker saja, barangkali itu satu aspirasi anggota dewan sudah selesai. Sudah selesai, karena 1 juta dikali 8.500 itu hanya 8,5 miliar. Nah, kemudian pertanyaannya, sisa dari 118 miliar itu kemana saja? Ini yang perlu dipublikasi oleh pemerintah Aceh. Kalau memang ini dialokasikan untuk penanganan corona, ke sektor mana saja? Ke APD misalnya, ke APD itu berapa puluh miliar? Atau untuk masyarakat yang mengalami masa karantina, atau untuk sembako di tengah labilnya ekonomi masyarakat saat ini, berapa yang dialokasikan pemerintah Aceh untuk menunjang kehidupan masyarakat? Oke, ini saya ada sedikit data nih ya, beberapa perbandingan dengan pemerintah provinsi lain. Misalnya ini untuk penggunaan anggaran untuk corona, penanggulangan corona, misalnya kayak DKI mereka menyediakan sekitar 3 triliun. Terus ada Jawa Barat juga sekitar 500 miliar. Terus ada Jawa Tengah 1,4 triliun dan Jawa Timur 264 miliar. Tapi di Sumatera juga ada, di Provinsi Palembang ada Kabupaten Banyuasin. Mereka yang APBD-nya sekitar 4,1 triliun itu, anggaran untuk penanggulangan corona itu sekitar 500 miliar. Ini sangat jauh ya dari kita yang 17 triliun lebih. Betul. Tapi ini juga harus diketahui oleh publik bahwa ini jangan hanya sebatas penanggulangan bencana ada kepada alat medis. Di sini kan dampaknya kan banyak, ini ada dampak kepada sosial ekonomi masyarakat. Nah juga ini kan harus diperhatikan nih. Betul. Nah dari 118 miliar itu penggunaannya ini kemana aja? Betul. Makanya ini yang harus kita dorong bersama agar pemerintah Aceh transparan, agar pemerintah Aceh mempublikasi. Yang pertama, 118 miliar belanja tak terduga tersebut kalau memang digunakan atau direalokasi untuk penanganan corona, kemana saja alokasinya. Kemudian kita juga meminta pemerintah Aceh untuk merealokasi seluruh anggaran SPPD perjalanan dinas sejumlah 472 miliar untuk fokus dan direalokasi terhadap penanganan corona di Aceh. Oke, ini kita lihat ada postur pendapatan asli daerah, belanja pegawai dan belanja modal pemerintah Aceh dalam APBA 2008 sampai dengan 2020 ya, 2018 sampai dengan 2020. Nah, di sini ada infografis nih, ini 2020, ini yang merah ini ya. Yang itu belanja pegawai yang merah. Ini belanja pegawai. Ini belanja pegawai ini lebih tinggi dari pendapatan asli daerah. Artinya ini minus nih dari PAD sekitar berapa persen nih Bang? Sekitar 2 triliun lebih. 1,4 minus 1,4 2,624 ya ini PAD-nya ya. Sedangkan belanja pegawai ini sekitar 4 triliun lebih. Nah ini bagaimana nih perbandingan dengan data-data provinsi lain yang di Sumatera nih? Baik, dari grafis ini yang pertama itu kita rekap berdasarkan dokumen APBA selama 3 tahun terakhir. Nah, ini data IDEAS yang kita rekap selama 3 tahun terakhir. Di 2020 itu kita bisa melihat PAD Aceh itu hanya 2,6 triliun. Nah, artinya pendapatan asli daerah itu 2,6, namun belanja pegawai itu 4 triliun. Artinya apa? Dengan PAD saja pemerintahnya tidak cukup untuk menggaji aparatur birokrasi. Nah,
Artinya sangat tinggi, belanja pegawainya 4 triliun, bahkan PAD-nya hanya 2,6. Nah, dari mana sumber yang lain? Itulah sumbernya ditopang oleh dana otsus. Seharusnya kalau dilihat dari penggunaan anggaran ini, belanja pegawai ini, kinerja birokrasinya harus diturunin seharusnya ya. Karena kalau dilihat indikatornya ini antara pendapatan sama belanja itu lebih nggak berimbang. Ini ada problem kan di kinerja bawahan pemerintahan Aceh ini. Kemudian kita juga bisa melihat, tolong ditampilkan. Ini yang ini dia, provinsi di Sumatera ya. Perbandingan seluruh provinsi di Sumatera, perbandingan PAD pendapatan daerah seluruh provinsi di Sumatera dengan belanja pegawai. Kita bisa melihat grafisnya. Misalnya Sumatera Utara itu PAD-nya 7,5 triliun di tahun 2019. Ini datanya dari APBD 2019. Sumut itu PAD-nya 7,5, tapi belanja pegawainya hanya 3,7. Tidak sampai 50% dari PAD. Nah, di Aceh di tahun lalu, kalau tahun ini 4 triliun, tahun lalu itu belanja pegawainya 3,3. Tetapi PAD-nya hanya 2,4. Dan dari grafis ini, dari infografis ini kita bisa melihat bahwa di Sumatera hanya pemerintah Aceh yang belanja pegawainya lebih besar dari pendapatan daerah. Hanya pemerintah Aceh. Disinilah hebatnya pemerintah Aceh. Tiap tahun belanja pegawai lebih tinggi. Lebih tinggi. Dan yang tertinggi di APBA tahun 2020 ini. Begitu. Oke, ini Bang Ramli, sebelum kita akhiri ini berbagai macam data ini di mana ini bisa diakses ini? Nah, data ini yang pertama kita mengajak seluruh yang pertama data ini wajib dipublikasi di website resmi pemerintah. Karena apa? Karena diatur oleh undang-undang, diatur oleh regulasi PP nomor 12 tahun 2019. Di dalam pasal 2214 disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mempublikasi anggaran daerah kepada masyarakat. Nah, sampai hari ini kita terus memonitor PPID pemerintah Aceh atau situs resmi BPKA pemerintah Aceh. Belum semua rincian DPA, daftar pelaksanaan anggaran semua dinas dipublikasi, dan kita akan mendorong agar seluruh SKPA 47 SKPA dipublikasi RKA ataupun DPA, rencana kerja anggaran ataupun daftar pelaksanaan anggaran per dinas, supaya publik mengetahui. Nah, RKA ini kalau masyarakat ingin mendapatkan akses data itu mereka harus dapat di mana nih kalau ini belum terpublikasi sampai hari ini? Kalau belum dipublikasi, masyarakat perlu bisa menuntut kepada pemerintah Aceh untuk wajib mempublikasi karena ini diatur di dalam undang-undang. Kemudian juga saya melihat bahwa di sini di dalam APBA 2020 itu ada belanja publikasi pemerintah Aceh yang nominalnya juga luar biasa, 36 miliar. 36 miliar itu belanja publikasi. Nah, dari 36 miliar kita menghimbau pada pemerintah Aceh agar tidak hanya mempublikasi pariwara kepada masyarakat ke berbagai media, tetapi wajib mempublikasi APBA, rincian APBA atau DPA, dokumen pelaksanaan anggaran ke masyarakat. Misalnya di media cetak atau media online. Yang perlu wajib dipublikasi oleh pemerintah Aceh adalah DPA, daftar pelaksanaan anggaran, supaya publik mengetahui apa saja sih kerjaan dinas. Ya, kalau belakangan ini di tingkat kampung itu sudah ada konsep di tempat ini seperti itulah ya. Saya bahkan lebih apresiasi pemerintahan kampung hari ini. Kenapa pemerintahan kampung itu berani mempublikasi di baliho-baliho di kampung rincian APBA. Nah, hari ini pemerintah Aceh belum mempublikasi hal tersebut. Dan kita mendorong seperti saya katakan publikasi di media cetak atau di media online supaya masyarakat bisa ikut mengawasi, ikut mengontrol apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah Aceh. Seperti itu. Oke Bang Zami ini. Nah, tengah kondisi wabah corona ini, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh dan apa yang harus kita lakukan nih? Artinya kita juga dapur harus berasap, pemerintah juga harus jalan, semuanya bisa jalan. Kita akal-akalin lah bagaimana kondisi seperti ini. Baik, seperti tadi Bang Ajari sampaikan bahwa saya buat status itu di Facebook saya bahwa tugas pemerintah adalah menangani corona. Nah, tugas rakyat, kita sebagai rakyat adalah mengawal pemerintah agar tidak korupsi menggunakan anggaran corona. Nah,
Jadi kita bagi tugas. Di satu sisi pemerintah juga harus berpikir bagaimana supaya tidak terjadi penyebaran corona. Nah, di sisi lain rakyat juga harus mengawasi. Artinya apa? Mengawal pemerintah agar tidak menyalahgunakan anggaran yang mengatasnamakan virus corona. Nah, karena saya sampaikan di awal bahwa di Aceh itu masih ada 2 wabah. Yang pertama adalah wabah COVID-19, artinya coronavirus. Yang kedua adalah wabah COVID-20. Artinya apa? Korupsi virus disease 2020. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Muzamil sudah hadir di tempat kita di podcast Aceh Documentary. Nah, bagi saudara-saudara malam yang ada di rumah, kita tetap optimis dan semangat di tengah kondisi wabah corona ini. Kita jangan panik dan tetap beraktivitas sesuai sikon dan kondisi. Oke, ini menarik tadi tagline Bang Muzamil. Tugas pemerintah adalah memutus mata rantai corona dan tugas rakyat, ingat, memutus mata rantai korupsi, mengatasnamakan corona. Kita bagi-bagi tugas nih, membantu pemerintah. Oke, jangan salahkan kondisi yang akan terjadi hari ini dan ke depan dan selanjutnya. Dari dana otsus mau berakhir dan tidak, sesuatu pasti akan terjadi. Tapi ingat, bek tak salah beneng, salah jarum di dalam meja, bek tak salah duduk, salah awai pun anak dapat kau sama sekali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.